Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Di tangan gue udah ada sepatu Adidas Stray 3. Sepatu yang bentuknya unik banget dan sepatu ini kelihatan gedenya bukan main guys. Di sini gue udah nyiapin beberapa sepatu Adidas juga, dan sizing untuk sepatu Adidas itu menurut gue sih aneh banget. Dimana ini size 9, gue sampai turun setengah size di sepatu ini. Dan di sini gue ada Yeezy dengan size 10. Yap, panjangnya masih panjangan yang ini. Terus satu lagi gue di sini juga ada sepatu Adidas Harden 7 yang ini sizingnya sama-sama size 9, tapi kayaknya yang ini lebih panjang dikit sih, meskipun kayak cuma dikit aja gitu. Sepatunya kelihatan unik banget by the way, which is cara coloringnya juga bener-bener vibrant, asik. Dan menurut gue sih buat kalian yang suka sama sepatu Stray 1 atau Stray 2, sepatu ini memiliki beberapa upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terlepas secara harganya sendiri, sekarang sepatu ini juga mengalami kenaikan. Sekarang sepatu ini dijual dengan harga 2,5, yang versi sebelumnya itu harganya 2,1. Tapi sepatu ini memiliki beberapa upgrade yang gue cukup suka, terutama di bagian cushioningnya. Sekarang sepatu ini udah nggak menggunakan teknologi kombinasi antara Boost dan juga Like Strike, tapi sepatu ini menggunakan composite foam dari Adidas, yang sebenarnya secara build-nya cukup ngingetin gue sama sandal Adilette yang dulu sempat gue review juga. Secara feel-nya sendiri bisa dibilang ini sepatu Stray yang cushioningnya itu paling dapet, paling berasa sensasinya. Dan di rilisan Adidas akhir-akhir ini tuh gue lumayan suka sama cushioning system yang ditawarkan di sepatu basketnya. Kalau kata Adidas sendiri, sepatu ini juga didesain untuk mengoptimalkan pergerakan dan juga stabilitas kalian waktu di lapangan. Jadi secara tooling yang digunakan juga sepatu ini memiliki base yang lebar banget. Adanya build yang menonjol di area sisi luar sepatunya, di area depan ataupun di area belakang, berfungsi untuk memberikan stabilitas waktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan juga sepatu ini memiliki traction yang menurut gue terbilang cukup agresif juga. Gokil sih tractionnya, kombinasi antara herringbone dan juga ada nubs yang kecil-kecil kayak gini. Dan rasa-rasanya menurut gue bisa bekerja dengan baik kalau kalian gunakan di lapangan basket indoor. Kalau kalian mau pakai di lapangan basket outdoor, kayaknya tuh patternnya tipis banget secara build, jadi kayak bisa nyapu debu gitu. Dan menurut gue sih nggak akan terlalu durable ya kalau kalian gunakan di lapangan basket outdoor secara terus-menerus, terutama lapangan basket outdoor yang kasar. Di samping itu yang cukup menarik, di bagian bawah sepatu ini terdapat shank plate yang visible. Jadi di sini kalian bisa lihat bagian bawahnya secara overall juga menurut gue bentuknya aneh banget, out of the box. Tapi jujur aja ini jadi salah satu elemen yang bikin sepatu ini kelihatan beda sama sepatu basket lainnya. Di samping itu di bagian bawahnya di sini tuh dibikin agak wavy, terus ada bolong-bolongnya juga. Jadi secara foam compression yang kalian dapat di sepatu ini bisa lebih optimal lagi guys. Salah satu hal yang cukup unik juga di sepatu ini, ternyata logo Trayangnya itu baru. Jadi kalian bisa lihat di bagian traction sepatunya di sini ada logo TY yang ini nggak pernah gue temukan di sepatu sebelumnya. Ini cukup asik sih logonya, kayak lumayan bold gitu kalau menurut gue guys. Secara kalau kalian ngomongin dari sisi toolingnya, bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu yang menurut gue berasa upgrade banget lah dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Dan selain itu kalau gue ngomongin dari sisi materialnya juga, ini jadi bagian yang gue cukup suka karena material yang digunakan di sepatu ini udah nggak berasa plastiki lagi dibandingkan dengan sepatu Adidas Stray 2. Materialnya tuh nyaman, berasa kayak pakai kaos kaki yang tebel, yang kayak bener-bener kayak tight aja gitu, overall feelingnya enak banget. Terus di bagian tangnya meskipun ini buildnya nggak yang tebel-tebel banget, tapi di sini Adidas mengoptimalkan dari sisi ventilasinya. Jadi ada bagian yang bolong-bolong seperti ini. Dan untuk lacing strukturnya sendiri ini jadi part yang menurut gue agak unik juga sebenarnya, sama seperti versi sebelumnya, dimana lacing sistemnya itu cuma sampai setengah aja, dan ini disupport dengan adanya penggunaan bungee lace yang ada di bagian samping sepatunya. Biasanya dengan build lace seperti ini tuh area depannya berasa agak roomy, atau kadang kalau gue sendiri ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Tapi secara first impression sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, buildnya berasa cukup slim, dan untuk ruang di area depannya sendiri terbilang cukup minim juga. Nah kalau buat gue sendiri, jujur aja yang paling tricky dari sepatu ini ada dari segi sizingnya. Karena untuk sepatu ini gue coba untuk turun setengah size, gue ngedapetin fit yang one-to-one banget. Jempol gue tuh berasa kayak persis di depan, jadi agak snug di area depan. Tapi secara heel paddingnya, gue lebih suka kalau gue turun setengah size di sepatu ini.
Karena bentuk heel paddingnya itu jujur aja bukan salah satu desain elemen yang gue cukup enjoy di sepatu ini. Karena buat kalian yang udah ngikutin gue cukup lama, kalian tau lah gue nggak terlalu suka sama desain heel padding yang bentuknya V-cut. Dimana meskipun sepatu ini tetap menggunakan padding-padding yang terbilang tebel banget, tapi buat gue sendiri kadang tuh dengan desain seperti ini sering banget gue ngalamin heel slip. Untuk sepatu ini kalian perlu banget tali sepatunya dengan bener-bener kencang untuk ngedapetin heel security yang enak sewaktu gue pakai. Tapi kalau gue beli true to size, takutnya ini akan mempengaruhi heel lockdown yang ada di sepatu ini guys. Jadi pastikan kalau kalian pengen beli sepatu Adidas Stray 3 ini, karena secara dari segi materialnya udah di upgrade, dari segi cushioningnya juga berasa oke banget, kalian perlu cek dari sisi sizingnya sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Yep, sepatunya meskipun kelihatan gede banget kayak gini, tapi fitnya secara overall menurut gue cukup tight. Jadi ya pastikan kalian cobain dulu toko sehingga kalian nggak sampai salah beli size guys. And last but not least, sepatu ini juga udah menggunakan desain elemen yang lebih tradisional lagi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sekarang tangnya dibikin independen, jadi nggak susah lagi untuk masukin kaki gue ke dalam. Meskipun beberapa dari teman-teman juga kemarin tuh pada info kalau pakai Stray 2 tuh ada caranya khusus bang. Jadi sepatunya tuh perlu dimiringin gitu supaya nggak susah masukin kaki ke dalam gitu. Ya cuma buat gue sendiri emang berasa agak ribet aja kalau dibandingkan sepatu yang gue pakai biasanya. Di sepatu ini fittingnya seperti yang gue bilang tadi udah lebih tradisional, udah lebih nyaman secara build materialnya, dan mungkin buat kalian memang ngefans sama Stray yang sepatu ini juga memiliki keunikan dari sisi shape-nya tersendiri guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Adidas Stray 3. Buat kalian penasaran performance reviewnya, kalian tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Sepatunya jual dengan harga Rp2.500.000 dan udah available di website Adidas Indonesia. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.